Nah, kita lanjutkan yaitu bagaimana transport oksigen dan karbon dioksida gitu ya, yang terjadi saat pernafasan internal terjadi, yaitu saat pertukaran udara antara sel tubuh dengan sel darah gitu. Nah, kita ingat-ingat tadi lagi gitu ya yang telah kita pelajari tadi. Jadi kalau misalnya ini adalah kapiler darah gitu, ini darah ya kan akan melakukan pertukaran dengan sel tubuh gitu ya. Ini adalah sel tubuh, ini sel di jaringan tubuh gitu ya. Tadi pertukarannya berdifusinya karena ada efek perbedaan tekanan parsial gitu ya. Jadi darah akan memberikan oksigen ke dalam sel tubuh gitu ya. Kemudian sel tubuh akan memberikan CO2 gitu ya ke dalam darah dari sel tubuh. Jadi bisa dilihat di sini. Kita fokus ke oksigennya dulu. Nah, kita udah belajar kalau tadi oksigen itu bisa ditransport dengan dua cara gitu ya. Jadi si oksigen ini akan terlarut begitu saja di plasma darah, atau dia akan terikat di dalam eritrosit atau sel darah merah, itu terikat dengan hemoglobin gitu ya, dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin gitu ya. Nah, sebagian besar oksigen ini diangkut dengan berikatan ke hemoglobin ya. Jadi hanya sedikit yang ada di plasma. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada darah, sel darah merah, dan ini adalah sel tubuh gitu ya. Ini adalah sel tubuh, ini adalah sel darah. Ini di pembuluh darah ya. Jadi ada oksigen yang terlarut begitu saja di plasma gitu ya. Nanti dia kan ceritanya dari darah ngasih oksigen ya ke sel tubuh. Jadi oksigen akan yang terlarut di plasma ya udah dia langsung berdifusi ke dalam sel tubuh gitu ya, dari pembuluh darah. Tuh. Nah, yang di dalam eritrosit gitu kan dia berikatan dengan Hb ya, berikatan dengan hemoglobin, membentuk yang disebut dengan nih ya, oksihemoglobin ya, HbO2 ini. Nah, ini harus dilepaskan dulu oksigennya dari hemoglobinnya, jadi lepas gitu ya, Hb plus oksigen. Nah, oksigen yang sudah lepas dari hemoglobin ini kemudian dia akan berdifusi dari darah ke jaringan tubuh gitu ya, ke sel tubuh gitu. Jadi nanti reaksinya seperti ini ya. Jadi HbO2 gitu ya yang ada di dalam darah dia lepas dulu ya dari hemoglobinnya, oksigennya. Jadi oksihemoglobinnya itu terpecah jadi Hb plus O2, baru O2 nya ini masuk ke dalam sel tubuh gitu ya. Nah, Hb yang udah lepas dari oksigen ini dia bisa bereaksi dengan H+ ini. Bagaimana caranya? Jadi sekarang kita fokus ke CO2 dulu ya. Jadi si CO2 ini kan dikasih dari tubuh ke darah ya, kalau CO2. Nah, kita tahu metode pengangkutan CO2 itu ada 3, dia terlarut begitu saja di dalam plasma darah gitu ya, itu hanya sedikit sekalian seperti itu, atau dia diangkut di eritrosit, di hemoglobin membentuk HbCO2 gitu, atau dia membentuk bikarbonat yang ketiga. Nah, bikarbonat ini bisa terbentuk di plasma darah maupun terbentuk di eritrosit, tapi sebagian besar terbentuknya di dalam eritrosit karena reaksi kimianya terjadi lebih cepat karena ada enzimnya ya kalau di sel darah merah untuk membentuk bikarbonat ini ya. Jadi kita lihat CO2 itu kan dia akan berdifusi dari sel tubuh ke darah gitu ya. Jadi ada CO2 yang terlarut begitu saja di plasma darah gitu ya, atau ada CO2 yang dia bisa bereaksi dengan air di dalam plasma darah ya kan, itu akan menghasilkan HCO3 gitu ya.
Nah, HCO3 inilah yang merupakan ion karbonat gitu ya. Jadi dalam bentuk karbonat ini, dalam bentuk bikarbonat ini. Tapi terjadi di plasma darah. Tapi reaksinya ini terjadi slow ya, sangat lambat kalau di plasma karena nggak ada enzimnya. Gitu. Nah, CO2 ini dia berdifusi ya dari sel tubuh ke peredaran darah, itu bisa masuk ke dalam eritrosit, ke dalam sel darah merah. Nah, di sel darah merah ada air gitu juga ya. Jadi CO2 ini bereaksi dengan air. Nah, kalau di sel darah merah ada enzim yang membantu agar reaksi kimia ini terjadi lebih cepat, yaitu enzim karbonat anhidrase di dalam eritrosit ya. Nah, sehingga dia bisa membentuk HCO3 lebih cepat. Ya, dia bisa membentuk ion bikarbonat dengan lebih cepat. Jadi nanti hasilnya H2O plus CO2 itu akan jadi H2CO3 gitu ya. Atau H2CO2 gitu ya. Kemudian dia akan jadi H plus HCO3 itu ion karbonat plus H plus. Nah, di sini kan dihasilkan H plus kan dari hasil reaksi pembentukan ion karbonat ini. Nah, H plus ini dia bisa bereaksi dengan hemoglobin yang free itu ya, membentuk HB itu. Nah, ada juga si CO2 gitu ya, yang dia masuk ke dalam eritrosit terus bereaksi dengan hemoglobin gitu, membentuk Hb CO2. Jadi dia diikat dengan hemoglobin, yaitu namanya karboaminoglobin ya. Jadi karboaminoglobin. Jadi kan tadi ada 3 cara ya pengangkutannya, terlarut di plasma, kemudian dengan berikatan dengan hemoglobin membentuk HbCO2, atau membentuk ion bikarbonat atau ion karbonat. Jadi ada 3 cara ya. Dia terlarut begitu saja di plasma, membentuk karbonat baik di dalam plasma maupun di eritrosit. Cuma lebih baik di eritrosit karena ada enzimnya ya. Nah, atau berikatan dengan hemoglobin si CO2 ini membentuk karboaminohemoglobin atau karboaminoglobin, yaitu HbCO2 ini. Nah, ini reaksinya ya. Reaksinya. Terus kalau dia membentuk ion karbonat, jadi si H2O ini bereaksi dengan CO2, dia membentuk H2CO2 gitu ya. Nanti H2CO2 ini dia tidak stabil ya, jadi dia akan membentuk H+ dan HCO3-. Tuh si ion bikarbonatnya. Nah, proses ini dia jadi H2O plus CO2 itu kan jadi H2CO2 gitu ya. Kemudian dengan bantuan enzim karbonat anhidrase itu kita akan membentuk ion bikarbonat. Jadi H+ plus HCO3-. Nah, kita lihat di sini kalau dia akan menghasilkan H+ ya. H+ ini bisa berikatan dengan hemoglobin yang bebas ya, membentuk HHB. Jadi dia hemoglobin yang tereduksi. Jadi hemoglobin yang tereduksi itu namanya deoksihemoglobin gitu. HHB. Nah, itu yang terjadi untuk pernafasan internal ya, pertukaran antara sel tubuh dengan sel darah. Nah, lanjut kan nanti darahnya terus mengalir lagi ya ke dalam. Nah, selanjutnya adalah pernafasan luar atau pernafasan eksternal. Jadi pernafasan eksternal ini pertukaran antara sel darah dengan alveolus gitu ya. Jadi ini peredaran darah gitu ya. Ini alveolus.
terus ini darah gitu ya. Nah, kalau di pertukaran alveolus dengan darah gitu ya, misalnya darah kotor dibawa ke alveolus, ya kan dia bakal ngasih CO2 kan ke alveolus, terus alveolus bakal ngasih oksigen ke darah tuh. Nah, reaksinya bagaimana gitu ya. Di sel darah tadi kan dia banyak mengandung di peredaran darah CO2 ya, karena bawa darah kotor gitu. Jadi nanti CO2 itu kan ada yang terlarut begitu saja di plasma, dia langsung berdifusi ya, bergerak ke alveolus gitu ya. Nah, terus yang dalam bentuk ion bikarbonat gitu ya. Nah, ingat di sini ya, sebenarnya tadi bikarbonat yang terbentuk di dalam eritrosit itu harus dikeluarkan ya dari sel darah merah. Jadi HCO3 itu nanti semuanya berkumpul di plasma darah gitu ya. Nah, ketika mau mengeluarkan HCO3 dari darah itu transportnya juga menggunakan sel min. Jadi sel minnya masuk, jadi ini kotransport ya. Sel minnya masuk, HCO3-nya keluar. Jadi ketika dia mau dibentuk jadi CO2 lagi gitu ya, si HCO3 min ini kan adanya di plasma darah ya. Jadi HCO3 min itu masuk dulu ke eritrosit, ke sel darah merah. Kalau HCO3 min masuk berarti sel minnya keluar gitu ya. Jadi berkebalikan ya, HCO3 min sama si sel min ini. Nah, HCO3 min ini akan bereaksi dengan H+. Gitu. Jadi kan tadi di sel darah merah H+ itu kan dia bisa bereaksi dengan hemoglobin ya, membentuk HHB. Jadi si HHB ini di HHB ini dia harus lepas dulu dari H-nya harus lepas dulu dari hemoglobinnya. Jadi H plus hemoglobin gitu ya. Nah, si H plusnya ini dia dipakai buat bereaksi dengan HCO3 min dengan bantuan enzim gitu ya. Karbonat anhidrase. Jadi enzimnya sama ya, karbonat anhidrase juga dengan enzim yang sama. Dia akan membentuk H2O plus CO2. Nah, nanti CO2 ini dia akan berdifusi dari sel darah ke alveolus. Yang di plasma juga akan begitu ya. Kalau di plasma kan memang sudah ada H+ gitu ya, terus HCO3 min yang ada di plasma itu langsung bereaksi dengan H+ membentuk H2O plus CO2, tapi reaksinya terjadi sangat lambat karena nggak ada enzimnya, jadi cuma sedikit yang bisa dihasilkan. Jadi CO2 nya nanti berdifusi ke alveolus. Itu untuk CO2 itu ya. Jadi reaksi pelepasannya, jadi asam karbonat H2CO2 itu bisa jadi H2 plus CO2, jadi nanti CO2 nya lepas ke alveolus gitu ya. Atau kalau misalnya dia dalam bentuk ion bikarbonat HCO3 min, nah HCO3 min ini harus bereaksi dulu dengan H+, menghasilkan H2CO3, kemudian H2CO3 jadi H2O dan CO2. CO2 nya lepas ke alveolus. Jadi ini reaksinya kebalikan dari reaksi yang tadi ya. Nah, terus kan tadi CO2 tuh sebenarnya juga ada yang diangkut dengan hemoglobin ya, membentuk karbominoglobin. Jadi dia lepas dulu dari hemoglobinnya, jadi si CO2 nya ini nanti masuk ke alveolus gitu ya. Jadi CO2 nih ke alveolus, ke alveolus, ke alveolus. Nah, ini si karbon dioksidanya.
Nah, gimana dengan si oksigennya gitu ya? Nah, kalau oksigen itu kan dari alveolus dia bakal ditransfer ke darahnya kan, sesuai tadi prinsip tekanan parsialnya. Nah, kalau oksigen itu dia bisa langsung di plasma gitu ya, larut itu aja di plasma. Atau nih kan tadinya HHB ini yang ada di darah kan tadinya si hemoglobin ada yang berikatan dengan CO2, terus lepas gitu ya, CO2-nya mau dilepasin ke alveolus jadi hemoglobin yang free gitu. Terus ada juga hemoglobin yang berikatan dengan H+, hidrogen gitu ya, lepas juga. Nah, hidrogennya dipakai buat bereaksi dengan ion karbonat gitu ya. Jadi nanti dapat hemoglobin free juga. Jadi hemoglobinnya itu bakal bereaksi dengan oksigen membentuk HbO2 gitu ya. Jadi awalnya ada pelepasan H+ dulu ya, kalau dia awalnya dari hemoglobin yang berikatan dengan H+. Jadi nanti yang kedua hemoglobinnya bisa berikatan dengan oksigen. Jadi oksigen dari alveolus dia bakal berdifusi masuk ke eritrosit, nah, itu berikatan dengan hemoglobin. Tapi hemoglobinnya harus free dulu ya, terlepas dari CO2 atau dia terlepas dari ion H+. Nah, jadi untuk sepanjang ini ya untuk membahas pernyataannya, penyebabnya, sebabnya hemoglobin akan melepaskan ion hidrogen agar dapat berikatan dengan oksigen membentuk HbO3. Jadi sebenarnya benar kalau misalnya si hemoglobin itu akan melepaskan hidrogennya dulu ya untuk berikatan dengan oksigen. Kita lihat di bawah ini ya. Jadi si HHB ini, si hidrogen yang berikatan dengan hemoglobin ini, si hemoglobin itu bakal melepaskan H+-nya dulu, terus dia jadi hemoglobin yang free. Baru hemoglobin ini dia berikatan dengan oksigen gitu ya, menjadi HbO2 gitu. Ya, menjadi oksihemoglobin 2. Tapi di soal dia itu jadi HbO3 gitu ya. Jadi kita anggap salah saja ya. Jadi pernyataannya benar, kemudian sebabnya salah gitu ya. Kalau kembali ke soalnya, nah ini hemoglobin akan melepaskan ion hidrogen dulu, itu benar ya. Jadi si hidrogen hemoglobin ini dia bakal lepasin dulu H+-nya. Jadi si hemoglobinnya lepas dari hidrogennya, terus hemoglobin itu baru dia bisa berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin HbO2. Tapi HbO2 ya oksihemoglobinnya, bukan HbO3. Jadi kita jawab penyebabnya itu salah. Jadi jawabannya adalah pernyataannya benar, penyebabnya salah gitu ya. BS. Oke, sehingga jawabannya adalah kalau pernyataannya benar, kemudian penyebabnya adalah salah, di jawabannya adalah C.